Sudah 2 hari, Supia 58 tahun mengkhawatirkan keberadaan suaminya yang tak ada kabar. Suaminya berpamitan akan menemui seseorang, namun hingga kini tak kunjung pulang. Suaminya pergi mengendarai sepeda motor dan membawa handphone, tetapi ketika dihubungi, ponsel suaminya tidak aktif. Ia sudah berusaha mencari ke rumah teman suaminya yang akan ditemui pada Sabtu lalu. Namun, ketika sampai di sana, ia malah tak menemukan jawaban. Amil yang merupakan teman suaminya mengatakan bahwa memang saat itu sempat bertemu dengan suaminya. Akan tetapi hanya sekedar mengembalikan uang saja. Selepas itu suaminya langsung bergegas pergi. Lalu pada saat yang bersamaan, warga desa Alastologo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, dikejutkan dengan penemuan seorang laki-laki yang sudah tidak bernyawa, terbungkus karung beras pada Minggu 25 Juni 2023. Ditemukan di area makam Dusun Gunung Awu, Desa Alastologo. Korbannya sudah penuh luka di bagian wajah, kepala, dan kaki dalam kondisi terikat. Petugas kepolisian sudah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan saksi dan olah TKP. Kemudian, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Selang beberapa jam, identitas korban terungkap. Korban diketahui bernama Sadi Supea, 63 tahun. Pihak keluarga langsung dikabarkan untuk segera menuju rumah sakit di Kota Pasuruan. Pertama kali yang datang adalah keponakannya. Musdalifah mengaku dirinya datang lantaran mendengar kabar adanya penemuan jenazah di Kecamatan Lekok dan ingin memastikan menyusul pamannya tersebut yang sudah tidak pulang selama 2 hari. Tak perlu waktu lama bagi kepolisian untuk mengungkap pelaku penghilangan nyawa. Hanya berselang 3 hari, polisi berhasil menangkap pelakunya. Dia adalah Amil, 60 tahun, yang merupakan warga desa Alastologo. Bukti dan alibi dari pelaku tak bisa membuatnya mengelak, hingga akhirnya dia mengaku. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi begini ceritanya. Sehari-hari, Sadi bekerja sebagai seorang nelayan, tetapi dia punya pekerjaan sampingan, yakni sering meminjamkan uang, alias tukang kredit. Nasabah Sadi juga banyak, termasuk Amil sang pelaku. Kejadian ini bermula saat sore hari. Sadi berpamitan kepada istrinya untuk menemui Amil untuk menagih hutang. Amil rupanya menjadi perantara orang lain untuk meminjam uang kepada Sadi. Namun, uang yang dikira Sadi dipinjam orang lain ternyata dipakai sendiri oleh Amil. Rupanya, perbuatan Amil diketahui oleh Sadi. Sadi mencoba menagih hutang kepada Amil yang berjumlah sekitar 13 juta. Namun, Amil selalu menghindar dan enggan membayar hutangnya. Saat Sadi menagih hutang, terjadilah percekcokan hingga terjadi penganiayaan terhadap Sadi. Amil tiba-tiba menyerang Sadi. Kepala Sadi langsung dibukul oleh Amil menggunakan kayu. Setelah dirasa Sadi sudah tidak bernyawa, Amil lalu membungkusnya dengan karung berwarna putih dan membawanya ke pemakaman di Dusun Gunung Awu, Desa Alastologo. Keesokan harinya, tubuh Sadi yang sudah kaku ditemukan oleh warga. Sebelum ditetapkan sebagai pelaku, polisi sebenarnya sudah mencurigainya. Begitu pula dengan Sapia, istri Sadi. Polisi sempat memintai keterangan terhadap Amil. Tetapi, pria yang kesehariannya menjadi juru kunci rumah sumur bor di Desa Alastologo ini mengelak. Namun polisi perlu bukti untuk memastikan Amil adalah pelakunya. Sehingga Amil kembali didatangi oleh petugas. Nah, karena beberapa kali didatangi oleh petugas inilah, Amil rupanya ketakutan. Ia takut rahasianya terbongkar. Amil panik lalu meminum obat puyer hingga akhirnya overdosis dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Grati. Akhirnya, Amil ditangkap pada Selasa 27 Juni 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Grati. Keluarga sangat menyayangkan perbuatan yang dilakukan Amil kepada Sadi lantaran keduanya sudah lama berteman, sekitar 10 tahun lebih. Selama ini juga, mereka bersama-sama mengerjakan usaha teropan atau hiburan hajatan. Karena sudah lama berteman, hubungan keduanya layaknya saudara. Keduanya saling percaya.
Hingga akhirnya Sadi mempercayakan uang sebanyak 13 juta rupiah pada Amil. Namun, tersangka menghabiskan uang itu. Kepada awak media, Kapolsek menuturkan, motif penghilangan nyawa ini didasari persoalan utang piutang. Sebagaimana diketahui, Sadi dikenal dermawan oleh warga sekitar. Akibat perbuatannya, Amil dijerat pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, subsider pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun pidana penjara. Oke kawan Via, itu tadi kasus Sadi yang kehilangan nyawanya akibat dieksekusi oleh Amil yang merupakan kawannya sendiri. Padahal mereka berteman sudah layaknya saudara. Karena sudah berteman sejak lama, namun karena urusan utang piutang semuanya jadi hancur. Dari kasus ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa janganlah sekali-sekali merusak pertemanan akibat hutang. Ingat, uang bukanlah segalanya, tapi temanlah yang akan selalu ada hingga masa tuamu. Dan jagalah pertemananmu, jangan sampai dirusak oleh urusan duniawi. Sekian video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton sampai akhir video. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di kasus berikutnya.